Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang isu-isu kebijakan kesehatan terkait dengan mata kuliah dasar-dasar kebijakan kesehatan. Ya. Nah, kita lihat pada materi ini terkait dengan isu-isu kebijakan yang dapat kita bahas kali ini ya. Jadi terkait dengan isu-isu kebijakan ini adalah mencakup berbagai aspek ya, berhubungan dengan pengelolaan sistem kesehatan ya. Kita tahu bahwa di dalam sistem kesehatan itu ada beberapa subsistem ya. Ya, ada subsistem pelayanan ya, subsistem pembiayaan, kemudian subsistem sistem informasi kesehatan ya, subsistem pemberdayaan ya, subsistem alat kesehatan ya, alkes ya, dan makanan dan obat-obatan. Ini adalah merupakan subsistem dalam sistem kesehatan ya. Karena itu dalam pengelolaan sistem kesehatan tentu yang akan menjadi isu pembahasan isu-isu kesehatan ini tentu terkait dengan sistem kesehatan secara umum dan akses layanan kesehatan tadi, pembiayaan serta dampaknya terhadap masyarakat ya. Karena kita tahu bahwa pengguna jasa layanan kesehatan adalah masyarakat dan isu-isu kesehatan itu juga terkait dengan kesehatan masyarakat. Karena itu akses dan ketersediaan layanan kesehatan menjadi sangat penting ya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tadi ya. Nah, kalau kita lihat bahwa di Indonesia umumnya ya, kesenjangan atau ketimpangan dalam mengakses pelayanan kesehatan itu bisa kita lihat ya. Baik itu antara Jawa, di luar Jawa ya, kemudian antara kota dan desa ya. Ini sangat kelihatan sekali dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan ya. Apalagi banyak daerah, terutama di daerah pedesaan tadi, pedesaan terpencil, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik ya, itu sulit sekali ya, karena tadi mungkin saja disebabkan oleh fasilitas kesehatannya ya, sarana kesehatannya, mungkin juga karena terkait dengan sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini juga yang mempengaruhi dalam mengakses pelayanan kesehatan tadi ya. Sehingga ketimpangan itu akan terus terjadi ya, antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa, ini kan terus terjadi ya. Nah, jadi kesenjangan ini, ketimpangan ini ya tadi karena fasilitas kesehatan yang terbatas ya. Kemudian tadi tenaga medisnya yang kurang ya, dan infrastruktur yang tersedia belum memadai ya. Nah, ini merupakan isu ya, salah satu isu yang terkait dengan kesehatan tadi ya, atau kebijakan kesehatan. Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi ya, antara kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah ya, atau masyarakat rentan ya. Tentu seringkali memiliki akses terbatas ya, dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, yang baik sebagaimana yang ya diharapkan. Ya, ini termasuk kurangnya asuransi kesehatan dan biaya pengobatan yang tinggi ya untuk mendapatkan akses pelayanan. Di samping memang kondisi ekonomi masyarakat rentan ini sulit untuk membiayai atau dalam hal pembiayaan kesehatan ya, untuk mendapatkan akses karena mereka terbatas dari sisi finansial ini ya, menyebabkan mereka sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan ini. Kemudian pembiayaan kesehatan ya, skema pembiayaan masih, kalau kita lihat masalah pembiayaan kesehatan termasuk dalam bagaimana sistem kesehatan didanai, dibiayai. Apakah model yang sekarang kita lihat ya, seperti misal ada BPJS, asuransi kesehatan ya, sistemnya gotong royong, atau memang harus
tersendiri atau pola tersendiri pada kelompok rentan ya, kelompok masyarakat yang rentan, yang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan ya. Kemudian seperti misalnya pajak ya, asuransi kesehatan nasional, mungkin juga terkait dengan pembiayaan out of pocket ya. Jadi dia mendapatkan pelayanan kemudian dia membayar di tempat ya. Jadi tentu kalau ini yang dilakukan, persoalannya adalah apakah setiap saat kita memiliki dana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? Kan tentu saja tidak ya. Jadi sewaktu-waktu kemungkinan orang tidak punya uang, kemudian mereka dalam keadaan sakit. Ini kan dua kali masalah ya. Masalah yang pertama terkait dengan ya, kondisi kesehatan yang membuat dia tidak produktif, tidak menghasilkan uang, sehingga dia harus menjual aset ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara dia harus menyiapkan sejumlah uang untuk membayar pembiayaan kesehatan tadi ya. Kemudian setiap skema memiliki kelebihan dan kekurangan serta mempengaruhi aksesibilitas layanan kesehatan. Jadi memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi untuk pembiayaan kesehatan, ya ini kan masih banyak saran-saran dan masukan-masukan yang untuk dapat mengcover semua yang terkait dengan pembiayaan kesehatan. Kita contoh misalnya yang sekarang ini kan model asuransi kesehatan ya. Mungkin saja ada juga yang mampu bayar, ada yang tidak mampu ya. Dengan biaya yang semakin hari semakin meningkat ya. Sementara itu ada yang belum merasa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan tadi ya, sehingga mereka tidak mau membayar ya, dengan alasan belum mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Karena memang ini adalah ya bagi orang yang sehat tentu saja mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan ya terkait dengan kuratif ini ya, umumnya yang terkait dengan kuratif. Nah, sementara orang-orang yang menggunakan tentu ya orang-orang yang sakit. Kapan mereka akan menggunakan ya sakit dulu baru bisa digunakan kan begitu ya. Nah, ini yang terkait dengan pembiayaan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sustainable financing ya. Pembiayaan yang sustainable, yang terus-menerus, yang tetap ya. Menemukan model pembiayaan yang berkelanjutan ya untuk memastikan semua warga negara mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan tanpa mengalami kesulitan finansial. Karena kita tahu tadi bahwa ketika orang dalam keadaan sakit memerlukan pelayanan kesehatan, ya tentu saja di samping kondisi yang tidak memungkinkan karena memang sakit, dia juga sulit untuk ya membiayai hidupnya sehari-hari, ditambah lagi dengan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, sehingga mereka tadi mencari dana, bisa saja minjam tetangga, minjam uang ke sana kemari, atau bisa juga menjual aset untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tadi ya. Kondisi-kondisi ini yang belum ditemukan bagaimana cara pembiayaan kesehatan ini secara sustainable ya, yang terus menerus, sehingga dapat melindungi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kualitas layanan kesehatan ya. Standar kualitas pelayanan kesehatan ya diharapkan terjadinya peningkatan layanan kesehatan semakin hari semakin baik ya. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik ya. Tentu untuk mengukur, karena standar kualitas ini terkadang bersifat subjektif ya, sangat tergantung kepada penggunanya. Jadi yang menilai adalah pengguna ya. Jadi pengguna dalam hal ini adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga mereka lah yang paling dominan memberikan penilaian terkait dengan kualitas pelayanan ini ya. Karena mereka pengguna ya, kemudian yang memakai ya pelayanan kesehatan. Karena itu dibuatlah standar kualitas pelayanan yang memadai, sehingga ada ukuran-ukuran berapa lama seseorang akan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian kepuasan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan, kesembuhan ketika mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian peningkatan kualitas ini juga harus dilakukan secara terus-menerus ya, dengan cara memberikan pelatihan tenaga kesehatan ya, secara lebih baik ya, baik dalam hal pelayanan ya maupun dalam melakukan audit internal ya.
pelayanan, sehingga pengawasan terhadap regulasi yang dibuat berdasarkan pada standar-standar regulasi yang dibuat untuk menentukan standar mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua ya terkait dengan keselamatan pasien ya. Implementasi kebijakan ini adalah upaya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan pasien selama mereka mendapatkan pelayanan perawatan medis ya di tempat pelayanan kesehatan. Jadi kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang ya dapat menimbulkan masalah bagi pasien ya. Kemudian tenaga kesehatan, yaitu ini merupakan isu kesehatan. Kalau kita lihat distribusi tenaga kesehatan itu tidak merata ya antar daerah, antar wilayah ya. Khususnya misalnya dokter dan perawat antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan ya, antara Jawa dan luar Jawa. Ini sangat kita rasakan ya. Misalnya kan banyak tenaga kesehatan yang ya, berada di daerah perkotaan ketimbang yang mau berada di daerah pedesaan, sehingga distribusi tenaga kesehatan ini tidak merata antara kota dan desa, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ini yang menimbulkan kesenjangan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian pelatihan dan retensi, ya, masalah terkait dengan pelatihan, pengembangan profesional berkelanjutan, ya, dan retensi tenaga kesehatan untuk memastikan adanya tenaga medis yang kompeten ya, yang tersedia di seluruh wilayah dengan kondisi kualitas tenaga kesehatan yang sama, sehingga semuanya akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan adanya sumber daya manusia kesehatan yang memadai ya. Kemudian hal yang lain adalah terkait dengan persoalan penyakit menular dan tidak menular atau penyakit menular dan penyakit tidak menular atau PTM ya. Nah, kalau kita lihat ya kondisi saat sekarang ini tentu penyakit menular ini ya misalnya perlu dilakukan pengendalian, pencegahan penyakit menular ya. Terutama misalnya HIV/AIDS ya, TB ya, TB paru misalnya, penyakit tropis misalnya melalui ya vaksinasi, kampanye kesehatan, kebijakan kesehatan masyarakat ya. Ya misalnya ada mungkin ya penyakit-penyakit tertentu ya misalnya kemarin secara tidak kita ketahui secara mendadak COVID-19 misalnya kan, atau mungkin juga penyakit lain yang terkait dengan penyakit menular. Tapi memang kalau kita lihat ya untuk terkait dengan penyakit tidak menular ini, penyakit menular ini umumnya disebabkan karena ya misalnya pada HIV/AIDS itu kan faktor perilaku ya, perilaku individu ya yang harus dikendalikan ya. Kemudian pada tuberkulosis paru misalnya TB paru ini kan juga terkait dengan upaya untuk pemulihannya adalah kesadaran ya, si pasien untuk mengkonsumsi obat sampai 6 bulan tanpa putus ya. Atau mungkin juga terkait dengan peran keluarga dalam melakukan pengawasan minum obat ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah penularan yang bisa saja dilakukan oleh penderita tuberkulosis paru ini ya dari pasien ke pasien ya, dari orang ke orang ya. Jadi dari satu orang ke orang lain yang ya bisa saja dalam satu rumah, bisa saja dalam komunitas ini yang bisa terjadi ya. Kemudian di sisi lain ya, yang tidak kalah pentingnya adalah penyakit yang tidak menular ya. Kemudian meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular ya, seperti misalnya diabetes ya, atau kita kenal dengan mother of disease ya, ibunya dari segala penyakit ya. Jadi ini merupakan ya masalah yang terus terjadi. Meskipun kalau kita lihat konsentrasi terkait dengan penyakit menular ini ya yang tidak kalah pentingnya adalah penyakit tidak menular ini yang mematikan ya. Kemudian hipertensi ya baik itu primer, sekunder ya sampai tersier ya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ya. Kemudian penyakit PJK, penyakit jantung ya, koroner ya. Kemudian kebijakan khusus ya untuk melakukan pencegahan misalnya pada penyakit jantung koroner misalnya melakukan deteksi dini terhadap individu atau orang-orang yang terindikasi menderita hipertensi primer ya. Kemudian pada penderita diabetes khususnya pada tipe 2 kan gitu ya. Dilakukan pencegahan dini terkait dengan perilaku kesehatannya.
Jadi dimulai dari upaya pencegahan, peningkatan kesehatan pada masyarakat terkait dengan deteksi dini, terutama pada DM tipe 2 ini ya. Dan manajemen penyakit atau pengelolaan penyakit ini. Ya misalnya berbagai program ya, program yang dilakukan baik itu sifatnya tadi kelompok ya, maupun program pencegahan yang dilakukan. Kemudian inovasi dan teknologi kesehatan yang ya mungkin saja pada saat ini berkembang terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Misalnya ada telemedicine ya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kesehatan jarak jauh ya. Yang sangat penting terutama di daerah yang sulit dijangkau. Sementara di daerah yang sulit dijangkau itu ketersediaan sarana komunikasi juga terbatas. Ya di sisi lain kita ingin memberikan pelayanan telemedicine, sementara di sisi lain ketersediaan internet juga sulit diakses. Ini kan dua masalah ya. Masalah lain ingin memberikan pelayanan melalui jarak jauh, akan tetapi di sisi lain juga dihadapkan dengan kondisi daerah yang belum ada sarana internetnya ya. Kemudian beralih kepada rekam medis manual ke rekam medis elektronik. Kemudian implementasi sistem rekam medis ini yang tadinya tradisional ya, manual, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Jadi supaya lebih cepat ya, lebih akses datanya itu mudah diakses, kemudian kecepatan informasi yang disediakan ini sangat membantu untuk meningkatkan perkembangan pelayanan kesehatan khususnya di rekam medis elektronik ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kesehatan mental yang sebenarnya kurang mendapat perhatian ya bila kita bandingkan dengan ya masalah kesehatan lainnya, khususnya yang fisik tadi ya. Kesehatan mental ini ya meskipun ya bisa saja mengalami kenaikan kasus ya. Misalnya akses terhadap layanan kesehatan mental karena mengatasi stigma dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan mental ini, termasuk misalnya konseling, pengobatan ya pada orang-orang yang mengalami gangguan mental ini. Kemudian kebijakan pendukung, misalnya dengan pengembangan kebijakan yang mendukung kesehatan mental ya, termasuk pencegahan ya angka bunuh diri ya, program kesejahteraan psikologis, atau menyediakan sarana-sarana konseling lainnya bagi ya masyarakat misalnya secara terbuka. Kemudian respon terhadap pandemi ya. Jadi kesiapan, kesiapsiagaan dan respon, meningkatnya kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi melalui perencanaan darurat, penelitian dan kolaborasi internasional terkait dengan pandemi ini ya. Yang paling kenal misalnya selain COVID sebelumnya ada namanya flu burung ya, flu babi ya, yang ya melanda hampir dunia ya. Kemudian tentu perlu dilakukan perencanaan darurat ketika persoalan itu terjadi secara mendadak ya. Kemudian vaksinasi, distribusi vaksin yang adil dan merata, serta mengatasi keraguan terhadap vaksin yang ada di masyarakat. Sehingga ada sebagian orang yang tidak mau divaksin ya, karena tadi tidak percaya dengan vaksin yang diberikan, sehingga ada sebagian yang bisa menerima, ada sebagian yang tidak ya. Apakah ini terkait dengan masalah politik atau masalah kepercayaan terhadap pemberian vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini yang dilakukan ya. Di sisi lain memang seharusnya vaksinasi itu bisa dilakukan secara merata. Kemudian lingkungan dan kesehatan ya. Terkait dengan kesehatan lingkungan ini yaitu terkait dengan polusi dan kesehatan ya. Misalnya kita mengatasi dampak kesehatan dari polusi udara ya, atau pencemaran air dan lingkungan lainnya ya. Tentu bisa kita lihat pencemaran udara ya melalui ya, asap ya, debu, kemudian air, pencemaran air ya. Kemudian sebagai contoh misalnya kita di Sungai Kapuas ini ya air raksa ya. Kemudian lingkungan lainnya ya, bisa termasuk tanah ya, kerusakan tanah akibat pertambangan liar yang bisa saja mempengaruhi kondisi lingkungan.
ya sehingga menimbulkan penyakit yang berbasis lingkungan, ya misalnya pada penyakit kulit. Ya. Kemudian perubahan iklim, ya mempengaruhi perubahan iklim, misalnya pada global warming, ya pemanasan global saat ini tentu saja mungkin Bapak Ibu ingat pada tahun 70-an, 80-an ya, cuaca itu bisa dipastikan ya. Kalau bulan Oktober sampai bulan Januari dan Februari itu ya itu pastilah musim penghujan ya. Tapi kondisi sekarang kita tidak bisa pastikan. Padahal kalau kita lihat dari bulan April ya sampai biasanya bulan Juli atau Agustus ya, itu masih kondisinya adalah musim panas, musim kemarau. Sementara bulan Maret, April itu biasanya disebut dengan masa pancaroba. Tapi sekarang kita tidak bisa memastikan. Nah, ini disebabkan oleh perubahan-perubahan iklim ya, cuaca yang mempengaruhi siklus ya penyakit di masyarakat ya. Nah, kemudian hak asasi manusia dan kesehatan. Misalnya akses universal memastikan setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan ya antara satu kelompok individu masyarakat. Ya harapannya adalah mendapatkan pelayanan yang sama untuk setiap masyarakat. Kemudian perlindungan hukum, kebijakan yang melindungi hak pasien dan pekerja kesehatan secara seimbang ya. Yang selama ini mungkin yang banyak dilindungi adalah hak pasien, tapi juga tenaga kesehatan perlu dilindungi. Jadi dua pihak ini seharusnya mendapat perlindungan seimbang ya. Di sisi lain hak pasien juga terpenuhi, ya hak pekerja kesehatan juga terlindungi ya. Jadi dua pihak ini mendapat perlindungan yang seimbang ya antara pasien dan pekerja kesehatan ini. Kemudian isu-isu ini memerlukan pendekatan yang komprehensif ya, dilihat dari berbagai segi ya, dan melakukan kolaborasi ya dari berbagai pihak ya, terutama pemangku kepentingan yaitu pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dan sebagai penyedia layanan kesehatan dan pelaku sistem kesehatan itu sendiri, termasuk juga organisasi kesehatan misalnya ya, kemudian masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan sistem kesehatan yang adil, efektif dan berkelanjutan supaya pelayanan kesehatan itu bisa lebih maksimal ya. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan, ada bisa dilakukan ya, cuma tadi terbatas pada akses teknologi informasinya ya, jaringan internet itu yang masalah. Untuk pelayanan telemedicine mungkin tidak ada masalah kan gitu ya. Nah, di masalahnya itu tadi terkait dengan jaringan internet yang ya sebenarnya ya kan ya ada masalah gitu kan. Masalah pengadaan jaringan internet kan kemarin ya sampai itu dibawa kasus KPK kan gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan masalah jaringan. Sebenarnya untuk dilakukan itu tidak ada masalah ya. Kalau itu tidak dilakukan ya manipulasi kemarin kasusnya kan. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kalau itu tidak bisa dilakukan secara langsung gitu ya. Harapan kita adalah ya pemerintah ya kabupaten atau kota ataupun provinsi juga ya harus ya aktif memberikan sumbangan gitu ya, sumbangan pemikiran terkait dengan pelayanan kesehatan yang tidak hanya mungkin tadi dengan kondisi geografis kita kan sangat berbeda dengan Jawa ya. Ya jadi sangat apalagi kalau yang di ya Senaning gitu kan ya agak susah mendapatkan akses pelayanan gitu. Ya Bapak Ibu pun tahu ya bagaimana daerah perbatasan kita ya dengan negara tetangga kondisinya terutama terkait dengan jaringan internet ini. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi bukan pada tenaga kesehatan tapi jaringan internet ini yang disalahkan gitu ya. Silakan, ada yang lain lagi? Nah, sekarang mungkin yang dikembangkan terkait dengan rekam medis elektronik juga ya. Nah, sekarang sudah dikembangkan dengan berbagai aplikasi ya. Kemudian dengan perkembangan aplikasi itu tujuannya untuk mempermudah untuk memberikan pelayanan ya, khususnya terkait dengan informasi kesehatan.
Silakan, ada yang mau diskusikan pengalaman Bapak Ibu? Terima kasih Pak Kiki Pratomo. Ya berarti sistem kesehatannya sangat baik sekali ya. Ya sistem kesehatan itu kan terkait dengan pembiayaan dan pelayanan tadi ya, SDM-nya ya. SDMK ya, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan, pelayanan ya. Itu adalah bagian dari sistem kesehatan. Jadi sistem daya tahan sistem kesehatannya itu lebih baik ketimbang di Indonesia kan begitu ya. Jadi di Malaysia itu sistem kesehatannya lebih baik tadi kalau kita lihat dari berbagai sisi ya. Nah, baik tadi sumber daya manusia kesehatannya, ya tenaga ahlinya ya. Kemudian pembiayaannya kan begitu ya. Kemudian pelayanannya ya. Ya, mungkin juga sistem informasinya lebih bagus. Jadi sehingga orang ya lebih tertarik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di negara tetangga ya. Nah, ini yang dia perlu sebenarnya harus dipelajari ya, kelebihan-kelebihan yang ada di negara tetangga. Ya memang kondisi di kita ya kita tidak tahu apakah kendalanya karena memang tidak sanggup dibiayai atau karena memang ya ada penyimpangan kan begitu ya. Nah ini kan juga gitu. Nah jadi persoalan ya. Ya kita mungkin ingin melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi karena tadi mentalitas ya kalau bisa uang itu digunakan untuk ya kepentingan mereka, ya mengapa mesti kepentingan masyarakat kan begitu ya. Nah ini juga masalah ya yang dihadapi oleh negara kita kondisinya ya. Nah, mungkin ada yang lain lagi, Bu Nurfi, kesehatan yang terkini selain tadi masalah stunting, kemudian akses ya telemedicine, perkembangan teknologi, kemudian terkait dengan sistem kesehatan di negara tetangga ya. Ya, tadi kalau kita lihat memang tadi ya kalau kita kelompokkan ya, dari sisi pelayanan kesehatannya baik kan begitu ya. Jadi orang jadi semakin senang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian pembiayaan kesehatannya juga ya sangat baik sampai diberikan bonus ya. Ya. Kemudian SDM sumber daya manusia kesehatannya gitu kan profesional ya. Nah, kemudian sistem informasinya juga ya baik ya. Nah, ini yang perlu seharusnya kita jadi contoh ya. Dijadikan contoh oleh pemerintah kita ya, terkait dengan kelebihan-kelebihan yang ada di negara tetangga khususnya pada penyakit menular. Memang kalau kita Bapak Ibu pergi ke negara maju ya, kalau yang pernah ya penyakit menular itu seperti TB itu ya tidak ada lagi penyakitnya ya. Ya TB paru itu ya tidak. Jadi bagi mereka itu penyakit negara dunia ketiga ya. Ya negara-negara berkembang ya. Ya di negara maju itu hampir tidak ada lagi yang terkait dengan termasuk misalnya stunting ya. Kemudian gizi kurang ya. Nah, itu hampir tidak ada lagi ya. Ya jadi sehingga mereka untuk melakukan penelitian itu ya tidak tahu apa mau diteliti ya karena sudah semuanya baik ya. Sebenarnya di Indonesia ini juga penelitian kita banyak, cuma implementasinya saja yang bermasalah kan. Nah, ketika kita melakukan penelitian ya kan di situ harus ada masalahnya. Nah, masalah di situ yang ketika kita rekomendasikan tidak follow up ya. Tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ini yang kalau kita lihat di negara maju, sehingga mereka melakukan penelitian itu di negara-negara berkembang. Ya, misalnya kalau ya, di Jepang itu mereka penelitian di Afrika Selatan gitu ya. Ya, di negara-negara berkembang ya, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan baru dengan hasil riset mereka ya. Ya, oleh sebab itu kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang bisa diteliti ya. Tapi sementara tidak dilakukan tindak lanjut terhadap hasil penelitian itu. Mungkin hari ini itu saja pertemuan kita ya. Karena Bapak Ibu pun tidak ada yang komen ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.